Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke salah satu tempat yang paling ikonik di Bali, yaitu Pura Ulun Danu Bratan. Kebetulan lokasinya cukup dekat dari rumah saya, jadi perjalanan kali ini tidak terlalu jauh. Cuacanya juga sangat mendukung, udaranya sejuk, dan pemandangan sepanjang jalan menuju Bedugul selalu menyenangkan untuk dinikmati. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman memanjakan mata dengan keindahan Danau Bratan, arsitektur pura yang begitu memukau, serta suasana pegunungan yang membuat siapa saja merasa lebih rileks. Jadi, siapkan camilan, duduk yang nyaman, dan mari kita nikmati perjalanan ini bersama. Semoga video ini bisa menjadi teman santai dan membawa sedikit suasana segar dari Bali ke tempat teman-teman berada. Yuk, kita berangkat menuju Pura Ulun Danu Bratan. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di area parkir Pura Ulun Danu Bratan. Kalau teman-teman datang untuk bersembahyang atau sebagai pemedap, kabar baiknya adalah tidak dikenakan biaya parkir. Jadi, kendaraan bisa diparkir di sini tanpa biaya. Sebentar lagi, kita akan berjalan memasuki kawasan pura. Saya akan mengajak teman-teman menikmati setiap sudut keindahan Pura Ulun Danu Bratan. Mulai dari tamannya yang asri, suasana Danau Bratan yang begitu tenang, hingga arsitektur pura yang menjadi salah satu ikon paling terkenal di Bali. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Sekarang, kita sudah berada di area parkir Pura Ulun Danu Bratan, dan kami sedang melakukan perjalanan menuju kawasan pura. Di sebelah sini, tersedia fasilitas restroom. Jadi, teman-teman yang berkunjung tidak perlu khawatir jika ingin beristirahat atau menggunakan toilet sebelum melanjutkan perjalanan. Karena saya datang sebagai pemedap untuk bersembahyang, hari ini saya akan masuk melalui jalur khusus pemedap, sehingga tidak melewati loket pembelian tiket wisata. Mari kita lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi, kita akan disambut dengan keindahan Danau Bratan dan suasana Pura Ulun Danu yang begitu menenangkan. Semoga teman-teman bisa menikmati setiap langkah perjalanan ini bersama saya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di taman bagian depan Pura Ulun Danu Bratan. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung terasa berbeda. Tamannya tertata sangat rapi
dipenuhi pepohonan hijau dan aneka bunga yang membuat mata terasa segar. Udara pegunungan yang sejuk berpadu dengan pemandangan Danau Beratan menciptakan suasana yang nyaman untuk berjalan santai sambil menikmati keindahan alam. Sebelum menuju area utama pura, mari kita nikmati dulu suasana taman yang indah ini. Tidak heran jika banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk bersembahyang, tetapi juga untuk menikmati salah satu pemandangan paling ikonik di Bali. Yuk kita lanjutkan perjalanan dan lihat keindahan Pura Ulun Danu Beratan dari dekat. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan Candi Bentar Pura Ulun Danu Beratan. Tempat ini menjadi salah satu spot foto favorit terutama bagi wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Bali. Hampir setiap hari, banyak pengunjung mengabadikan momen di sini dengan latar belakang gerbang yang megah dan pemandangan Danau Beratan yang indah. Nah teman-teman, sebelum menuju area utama Pura Ulun Danu Beratan, saya akan mengajak teman-teman mengunjungi salah satu pura yang berada di dalam kompleks ini, yaitu Pura Dalam Pura. Pura ini merupakan salah satu tempat suci yang menjadi bagian penting dari kawasan Pura Ulun Danu Beratan. Mari kita berjalan dengan tenang sambil menikmati keindahan dan suasana yang ada di sekitar kita. Semoga perjalanan ini juga bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini. Yuk kita lanjutkan menuju Pura Dalam Pura. Bagi teman-teman yang bersembahyang dan ingin melukat terlebih dahulu, disinilah tempatnya. Jika teman-teman berencana melukat di sini, jangan lupa untuk mengikuti petunjuk yang ada serta menghormati tata tertib yang berlaku di kawasan suci ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di jeroan Pura Dalam Pura. Sebagai tempat suci, kawasan ini digunakan oleh umat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan dan berbagai upacara keagamaan. Karena itu, setiap pengunjung diharapkan menjaga sikap, berbicara dengan pelan, dan menghormati kesucian tempat ini. Mari kita nikmati keindahan arsitektur dan suasana yang ada di sekitar kita dengan penuh rasa hormat. Semoga
Ketenangan yang ada di tempat ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Saat ini, saya akan melaksanakan persembahyangan di Pura Dalam Purwa terlebih dahulu. Saya akan menikmati momen ini terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan melanjutkan perjalanan menjelajahi kawasan Pura Ulun Danubratan. Nah teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju Pura Penataran Agung yang merupakan area utama dari Pura Ulun Danubratan. Untuk mencapai tempat ini, saya melewati jalur khusus Pemedek. Jalur ini diperuntukkan bagi umat Hindu yang datang untuk melaksanakan persembahyangan. Karena merupakan kawasan yang sangat suci, wisatawan tidak diperkenankan memasuki area ini. Aturan tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan agar kegiatan persembahyangan dapat berlangsung dengan khusyuk dan kesucian pura tetap terjaga. Mari kita lanjutkan perjalanan dengan tetap menjaga sikap dan menghormati setiap aturan yang berlaku di tempat suci ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Pura Penataran Agung Ulun Danubratan. Begitu memasuki area ini, suasananya terasa sangat damai. Di setiap sudut, kita bisa melihat arsitektur khas Bali yang begitu indah. Setiap bangunan di kawasan pura ini dibangun dengan penuh ketelitian dan memiliki makna tersendiri dalam tradisi Hindu Bali. Keindahannya bukan hanya terlihat dari bentuknya, tetapi juga dari nilai budaya dan warisan yang terus terjaga hingga saat ini. Teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan mengelilingi kawasan Pura Ulun Danubratan, saya bersama keluarga akan melaksanakan persembahyangan terlebih dahulu di Pura Penataran Agung ini. Kami akan memanfaatkan momen ini untuk berdoa dan menghaturkan sembah bakti dengan penuh rasa syukur. Saya akan menikmati momen persembahyangan ini terlebih dahulu. Setelah selesai, mari kita melanjutkan perjalanan dan mengajak teman-teman melihat keindahan lain yang ada di kawasan Pura Ulun Danubratan.
Nah teman-teman, setelah keluar dari Pura Penataran Agung, kita langsung disambut oleh salah satu pemandangan paling ikonik di kawasan Pura Ulun Danu Beratan, yaitu Pura Lingga Petak. Disinilah bangunan yang paling sering muncul di kartu pos, majalah wisata, hingga berbagai promosi pariwisata di Bali. Letaknya yang berada di tepi Danau Beratan membuat pemandangannya terlihat begitu indah, seolah-olah pura ini mengapung di atas permukaan air. Tidak heran jika di tempat ini kita bisa melihat begitu banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengabadikan momen bersama keluarga dan teman-teman mereka. Mari kita menikmati keindahan Pura Lingga Petak dari berbagai sudut. Semoga teman-teman yang belum sempat berkunjung bisa ikut merasakan pesonanya melalui video ini. Harusnya ditumpuk tuh rim. Selain menikmati keindahan pura, di kawasan ini juga tersedia persewaan busana adat Bali bagi para wisatawan. Banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenakan pakaian adat Bali, lalu mengabadikan momen dengan latar belakang Pura Lingga Petak dan Danau Beratan yang sangat indah. Dengan mengenakan busana adat, hasil fotonya terasa lebih menyatu dengan suasana dan keindahan arsitektur Bali. Tidak heran jika fasilitas ini cukup diminati oleh para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kalau teman-teman berencana berkunjung ke sini, mungkin ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menarik untuk dicoba.
Selain menjadi tempat persembahyangan dan menikmati keindahan pura, kawasan ini juga memiliki banyak sekali spot foto yang menarik. Hampir di setiap sudut, kita akan menemukan latar yang indah, mulai dari taman yang tertata rapi, pepohonan yang hijau, danau beratan yang tenang, hingga arsitektur pura yang begitu memukau. Tidak heran jika banyak pengunjung menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan santai sambil mencari sudut terbaik untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun teman-teman. Kalau teman-teman berkunjung ke sini, jangan terburu-buru pulang. Luangkan waktu untuk berkeliling karena setiap sudut kawasan Pura Ulun Danu Beratan memiliki pesonanya masing-masing. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik lagi yang bisa kita temukan di kawasan Pura Ulun Danu Beratan, yaitu keberadaan beberapa ekor kijang yang dipelihara di sini. Hewan-hewan ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung. Banyak wisatawan yang berhenti sejenak untuk melihatnya dari dekat dan mengabadikan momen. Sekarang, saya sudah berada di area stupa Buddha yang juga berada di kawasan Pura Ulun Danu Beratan. Keberadaan stupa ini menjadi salah satu hal yang menarik karena menunjukkan bahwa di kawasan ini terdapat jejak keberagaman yang telah hidup berdampingan sejak lama. Tempat ini juga sering menjadi salah satu tujuan pengunjung untuk berfoto dan menikmati sisi lain dari kawasan Pura Ulun Danu Beratan yang mungkin belum banyak diketahui. Mari kita lihat lebih dekat keindahan stupa ini sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya.
Teman-teman, di kawasan ini juga terdapat sebuah rumah kaca berukuran kecil. Di dalamnya terdapat koleksi beberapa jenis kaktus. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi cukup menarik untuk dilihat sambil menikmati suasana di sekitar. Meskipun sederhana, keberadaan rumah kaca ini menambah variasi objek yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Selanjutnya, saya menuju area wahana bermain anak yang juga tersedia di kawasan Pura Ulun Danuberatan. Kalau teman-teman datang bersama keluarga, terutama membawa anak-anak, area ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat sejenak. Kadang, anak-anak bisa merasa lelah atau bosan saat diajak berjalan cukup jauh. Nah, di sini mereka bisa bermain sebentar, sementara orang tua juga bisa bersantai menikmati udara pegunungan yang sejuk. Menurut saya, keberadaan area bermain seperti ini menjadi nilai tambah karena membuat Pura Ulun Danuberatan bukan hanya nyaman untuk bersembahyang atau berwisata, tetapi juga ramah bagi keluarga. Di kawasan Pura Ulun Danuberatan juga tersedia restoran atau area untuk beristirahat. Kalau setelah berkeliling teman-teman mulai merasa lapar atau ingin melepas lelah,
Tempat ini bisa menjadi pilihan yang nyaman untuk bersantai sejenak. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa merasakan udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan Danau Bratan yang begitu indah. Suasananya benar-benar membuat waktu makan terasa lebih menyenangkan. Selain menikmati keindahan Pura Ulon Danu, di kawasan ini juga tersedia berbagai wahana air yang bisa disewa oleh pengunjung. Bagi teman-teman yang ingin merasakan suasana Danau Bratan dari sudut pandang yang berbeda, wahana ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba. Sambil berada di atas air, kita bisa menikmati pemandangan pegunungan, udara yang sejuk, dan keindahan Pura Ulon Danu Bratan dari perspektif yang berbeda. Jadi, kalau berkunjung ke sini bersama keluarga atau teman-teman, tidak ada salahnya menyempatkan waktu untuk mencoba salah satu wahana air yang tersedia. Sekarang, mari kita lihat seperti apa suasana aktivitas di sekitar area wahana air ini. Nah teman-teman, setelah berkeliling melihat-lihat suasana di sekitar Danau Bratan, saya dan keluarga akhirnya memutuskan untuk mencoba salah satu wahana air yang tersedia, yaitu speedboat. Untuk menikmati wahana ini, kami dikenakan biaya 200.000 untuk 5 orang. Harga tersebut sudah termasuk seorang pengemudi yang akan membawa kami berkeliling menyusuri Danau Bratan. Menurut saya, ini menjadi pengalaman yang menarik karena kita bisa melihat keindahan Pura Ulon Danu Bratan dan panorama pegunungan dari sudut pandang yang berbeda, langsung dari atas danau. Yuk kita naik ke speedboat dan nikmati serunya berkeliling Danau Bratan bersama. Sekarang kami sudah berada di atas speedboat dan mulai mengelilingi Danau Bratan. Dari atas speedboat, pemandangannya benar-benar berbeda. Bukit-bukit hijau yang mengelilingi danau terlihat begitu indah, berpadu dengan udara pegunungan yang sejuk dan air danau yang tenang. Di sepanjang tepian danau juga terlihat berbagai bangunan yang tertata rapi. Semakin jauh speedboat melaju, semakin banyak keindahan yang bisa kita nikmati. Rasanya seperti sedang menikmati sisi lain dari Bali yang mungkin belum banyak diketahui orang.
Selama mengelilingi Danau Beratan, pengemudi speedboat tidak hanya mengantar kami berkeliling, tetapi juga dengan ramah mengajak kami menuju beberapa spot terbaik untuk menikmati pemandangan. Beliau juga membantu kami mengabadikan momen dengan mengambil beberapa foto keluarga berlatar Danau Beratan dan perbukitan yang begitu indah. Pelayanannya sangat ramah, sehingga kami bisa lebih santai menikmati perjalanan tanpa harus khawatir mencari lokasi foto yang bagus. Kalau teman-teman ingin membawa pulang kenangan indah dari Danau Beratan, jangan ragu untuk meminta bantuan pengemudi. Mereka biasanya sudah sangat mengenal spot-spot terbaik untuk berfoto. Momen seperti ini tentu menjadi kenangan yang akan selalu kami ingat setiap kali mengenang perjalanan ke Pura Ulun Danau Beratan. Pengalaman naik speedboat di Danau Beratan benar-benar luar biasa. Dari tengah danau, kita bisa menikmati keindahan alam dari sudut pandang yang berbeda. Bukit-bukit hijau yang mengelilingi danau, udara pegunungan yang sejuk, serta hamparan air yang tenang menciptakan pemandangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sesekali, speedboat melaju lebih cepat, menghadirkan sensasi yang seru, lalu kembali melambat agar kami bisa menikmati panorama di sekitar. Perpaduan antara keseruan dan ketenangan inilah yang membuat pengalaman ini terasa begitu istimewa. Kalau teman-teman berkunjung ke Pura Ulun Danau Beratan dan memiliki waktu lebih, saya sangat merekomendasikan untuk mencoba pengalaman ini. Menurut saya, melihat Danau Beratan dari speedboat menjadi salah satu momen terbaik selama perjalanan kali ini. Nah teman-teman, sekarang kami melanjutkan perjalanan menuju pintu keluar kawasan Pura Ulun Danau Beratan. Di sepanjang jalan menuju exit, kami melihat semakin banyak wisatawan yang baru saja datang. Ada yang datang bersama keluarga, rombongan, teman, hingga wisatawan mancanegara yang tampak antusias menikmati keindahan tempat ini. Melihat ramainya pengunjung membuat saya semakin memahami mengapa Pura Ulun Danau Beratan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Bali. Keindahan alamnya, nilai budayanya, dan suasananya benar-benar menjadi daya tarik bagi siapa saja yang berkunjung. Perjalanan kami di kawasan Pura Ulun Danau Beratan hampir berakhir.
Semoga melalui video ini, teman-teman yang belum sempat datang bisa ikut menikmati keindahan Pura Ulun Danu Beratan bersama kami. Kalau teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan saya berikutnya. Urusan masuk angin, minyak angin Kundalini solusinya. Dijamin segar, yening sampun ngangin minyak angin Kundalini.